Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arini Khairiyah. Saya dari Naturline, sebuah usaha yang memproduksi aneka lilin dekoratif dan aromaterapi yang berada di Desa Candi, Ampel, Boyolali. Yang membuat inspirasi kita supaya membuat usaha ini, produksi lilin ini, ya karena dulu kita backgroundnya itu bekerja di perusahaan yang mengolah bahan lilin atau CPO ya, crude palm oil ini. Nah, kita tahu seluk-beluknya lilin, dan yang mendorong kita untuk membuka usaha pasti ya supaya kita lebih berkembang lagi, terus juga secara finansial mungkin juga pengennya ya lebih baik lagi daripada kita menjadi karyawan gitu. Jadi kita beranikan diri untuk resign waktu itu, dan kita bedol desa dari Bekasi, kita tinggalin rumah dan pekerjaan yang kita udah lumayan settle, kita mulai dari nol. Sejarah kita mulai berdirinya itu tahun 2008. Saya sama almarhum suami saya itu dulu bekerja di pabrik pengolah bahan lilin di Bekasi, dan kita door to door mengenalkan produk-produk kita kepada masyarakat bahwa ini loh ada produk lilin yang tidak hanya untuk penerangan saja, tapi bisa untuk relaksasi dan untuk kegunaan-kegunaan yang lain. Karena terus terang masyarakat itu belum familiar dengan penggunaan lilin, jadi kita benar-benar mengedukasi orang per orang untuk ini loh harus dibeli nih lilinnya gitu, kegunaannya seperti ini dan kualitasnya seperti ini gitu. Itu kita edukasi ke konsumen dan kita coba cari konsumen satu persatu. Bahan baku itu kita biasa beli di pabrik pengolah CPO. Saya kebetulan sama almarhum suami saya kan dulu bekerja di pengolah CPO, jadi kita juga tahu pabrik-pabrik mana yang memproduksi dan kualitasnya seperti apa. Jadi kita ambilnya dari pabrik langsung. Itu biasanya distributornya ada di Surabaya atau di Jakarta. Kalau pabriknya sendiri ada yang di Bekasi, ada yang di Medan gitu. Kita berganti-ganti pabrik sih, tapi bahannya hampir sama kualitasnya. Ya tergantung saya mau bikin lilin yang model apa gitu, biasanya saya tentukan pabrik mana yang akan saya beli bahannya. Tahapan pembuatan lilin itu sangat sederhana. Bahan hanya perlu dipanaskan saja, nanti dimasukkan ke dalam cetakan yang sesuai yang kita inginkan atau yang konsumen inginkan. Jadi sangat mudah, bahkan anak TK pun bisa melakukan gitu tahapan ini. Jadi kita hanya dituntut untuk kreatif dalam mengaplikasikannya. Jadi kita tambahkan aroma-aroma, kita tambahkan packaging yang bagus supaya konsumen mau menerima dan tidak bosen dengan produk lilin kita gitu. Kita biasanya memakai wangi-wangian atau aroma ini yang disesuaikan sama tren dan kebutuhan pasar gitu. Dia mau pakai untuk apa? Untuk pengusir nyamuk kita pakai serai. Untuk wangian kita nanti ambilkan yang aroma apa yang sesuai konsumen minta, apa jasmine atau harus, seperti itu saja sih, sederhana sekali. Lilin yang kita hasilkan itu macamnya ada banyak sekali. Lilin untuk penerangan, lilin untuk hotel, restoran, lilin untuk pengusir nyamuk dan untuk relaksasi. Jadi biasanya kita buat itu sesuai pesanan. Mereka mau buat untuk relaksasi atau untuk hotel atau untuk apa gitu, model-modelnya ada banyak sekali. Kalau dihitung mungkin bisa lebih dari 100 model gitu, dan sangat cepat berganti model ini karena mengikuti keinginan konsumen. Jadi ya banyak banget modelnya, nggak akan pernah berhenti.
Sumber modal kita dapatkan untuk yang pertama kali usaha dulu, kita pinjam sama saudara. Setelah usaha mulai running, kita beranikan diri untuk pinjam di bank. Jadi kita ada fasilitasi dari bank itu KUR ya, namanya kredit usaha rakyat, jadi yang berbunga rendah, yaitu sangat membantu sih untuk permodalan UKM seperti kita. Pemasaran kita sudah lumayan seluruh Indonesia. Kita juga punya buyer di Bali, ada juga di Banjarmasin, di Lampung, ya di lokalan Solo, Jogja, sudah lumayan. Dan kita kan marketplace, jadi pembelinya beragam dari seluruh Indonesia. Dan kita juga sudah mulai ekspor beberapa kali, alhamdulillah, walaupun masih belum full 1 kontainer, tapi insya Allah berlanjut dan selalu repeat buyer kita, dan mulai berdatangan order-order dari luar. Kalau omset nggak banyak, tapi itu luar biasa buat kita, insya Allah ya sekitar 200-an. Kendala utamanya pasti di pemasaran ya, karena UKM atau usaha itu unsur terpentingnya pasti di pemasaran gitu. Sedangkan lilin ini bukan produk yang, bukan bahan pokok, bukan bahan utama yang dibutuhkan manusia gitu. Beda dengan makanan ataupun fashion yang sehari-hari dipakai. Kalau lilin ini kebutuhan sekunder yang mestinya orang tuh bisa aja untuk tidak beli. Tapi kita berusaha supaya konsumen ini tetap wajib beli nih lilin gitu. Jadi bagaimana kita mengedukasi konsumen supaya membeli, ya kendalanya di situ. Terus tapi kalau menurut saya kendala itu ya tidak harus dijadikan kendala gitu. Jadi itu sebagai tantangan aja supaya konsumen tetap harus membeli produk kita. Kita gedein platform digitalnya, Instagramnya kita bagusin. Terus TikToknya kita mungkin ada live, ada promo-promo di platform marketplace kita gitu, supaya orang tertarik untuk membeli. Ya ada kendala itu bukan untuk ditakuti, tapi tantangan untuk dilalui gitu. Ya harapannya pasti konsumen bisa menerima produk-produk kita, dan kita akan terus berkembang, nggak hanya di lokal, daerah ataupun nasional, tapi bisa mendunia gitu. Cita-citanya pasti seperti itu ya, lebih besar lagi, dan produknya kita lebih terus berkembang sesuai perkembangan zaman, dan market kita, cara berjualan kita juga lebih berkembang lagi gitu. Jadi tidak hanya sekedar menjual barang saja, tapi kita bisa membuat produk khusus atau unggulannya Boyolali ini bisa mencerminkan Boyolalinya gitu, bisa menceritakan kedaerahannya kepada nasional maupun kepada dunia, pasti gitu. Harapannya mudah-mudahan konsumen ini tetap terus berkembang, nggak hanya di lokal daerah sini saja ataupun nasional, tapi kita bisa menjangkau seluruh dunia. Produk-produk kita diterima di seluruh dunia, dan kita bisa membawa nama Boyolali nih ke kancah dunia tentunya. Saya ingin atau punya cita-cita bagaimana menceritakan bahwa di Boyolali ini mempunyai keunggulan-keunggulan atau produk-produk yang dihasilkan oleh petani-petani dan tangan-tangan dari orang Boyolali, ibu-ibu rumah tangga di sekitar Boyolali, tapi dengan kualitas yang mendunia, dan otomatis pasarnya juga bisa lebih luas lagi.